Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Irin Desyana. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi atau pelajaran yang pernah saya dapatkan saat duduk di bangku SMA, yang alhamdulillah sangat berguna sampai sekarang. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana cara penulisan daftar pustaka dan kutipan. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, laporan, skripsi, dan tesis disertasi. Selain itu, daftar pustaka juga berfungsi sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih penulis terhadap karya-karya yang dijadikannya acuan, sebab telah membantunya menyelesaikan karya tulisnya. Lalu terdapat aturan penyusunan daftar pustaka. Yang pertama harus disusun secara alfabetis, lalu pengetikan untuk setiap buku menggunakan spasi tunggal, dan pengetikan disusun menggunakan identitas gantung, yaitu diawali dengan margin kiri dan kata atau kalimat selanjutnya diteruskan dengan menjorok ke dalam 5 karakter. Yang keempat yaitu jarak spasi antara satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Di dalam penulisan daftar pustaka, terdapat urutan-urutan yang harus dipahami oleh para penulis. Urutan pertama yaitu nama pengarang, diakhiri dengan titik. Yang kedua yaitu tahun penerbitan, juga diakhiri dengan titik. Yang ketiga, judul buku atau karangan ditulis dengan huruf miring, dengan huruf besar pada awal setiap kata. Yang keempat yaitu kotak nama penerbit, dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Terdapat juga aturan dalam menuliskan nama penulis yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Penulisannya dibalik dengan mendahulukan kata terakhir, diikuti singkatan nama depan. Namun, ada juga daftar pustaka yang nama depannya tidak disingkat. Hal tersebut tidak apa-apa karena sesuai dengan gaya selingkung yang dipakai. Seperti contoh di bawah ini, Feng adalah nama belakang dari penulis, dan Liao Yak adalah nama depan dari penulis. Untuk penulisannya harus dibalik. Berikut terdapat contoh penulisan referensi dari buku dengan judul buku Psikologi Pembelajaran, penulis Muhammad Asrori, dengan kota terbit Bandung, tahun terbit 2008, dan penerbit Wacana Prima. Dalam penulisan referensi, yaitu penulis harus dibalik. Yang pertama yaitu Asrori, nama belakang, dilanjutkan dengan nama pertama yaitu Muhammad, titik, tahun terbit 2008, titik, spasi Psikologi Pembelajaran, harus dengan dicetak miring, lalu dilanjutkan dengan kota terbit dan penerbit. Penulisan daftar pustaka apabila memiliki 2 atau lebih nama pengarang, maka nama atau penulis pertama dibalik, tetapi untuk penulis kedua tetap. Seperti pada contoh tersebut, Trianto AH harus dibalik dan Agung Barisi ditulis dengan tetap. Namun, apabila pengarang lebih dari 4 atau lebih, maka tidak perlu menulis semua pengarang. Contoh di bawah ini yaitu Rudi Hermanto sebagai penulis pertama, ditulis dengan dibalik, lalu diikuti dengan DKK. DKK ini akan mewakili penulis kedua, ketiga, dan selanjutnya. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari artikel di majalah atau koran. Yang pastinya nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun. Lalu, judul artikel dengan ditulis cetak biasa, tetapi setiap huruf awal kata ditulis dengan huruf besar, kecuali kata hubung. Selanjutnya, nama majalah ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama, dan harus dicetak miring. Ingat ya, pada penulisan nama majalah harus dicetak miring. Jika rujukan berasal dari artikel dalam internet berbasis jurnal tercetak tetapi diikuti dengan keterangan online atau daring, maka seperti contoh di bawah, alamat situs, tanggal akses, volume, nomor terbitan, dan nomor halaman dicantumkan setelah kata online atau daring. Lalu diikuti oleh link artikel dan tanggal terunduhnya artikel tersebut. Selain daftar pustaka, kutipan merupakan suatu hal yang penting. Mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku baik fiksi atau non-fiksi. Dalam kutipan, yang ditulis hanyalah nama terakhir pengarang, bukan nama lengkap pengarang. Terdapat 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya.
Nah, pada penulisan kutipan langsung dengan menggunakan format APA atau American Psychological Association, ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat atau teks yang dikutip. Berikut merupakan contoh dari kutipan langsung dengan menggunakan format APA. Yang selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Nah, pada penulisan kutipan langsung dengan menggunakan format APA, dituliskan dalam konteks atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa menulis halaman karya, berbeda dengan kutipan langsung yang harus menuliskan halaman karya. Berikut contoh penulisan kutipan tidak langsung dengan menggunakan format APA. Dalam penulisan kutipan, apabila terdapat dua penulis, maka nama terakhir kedua penulis ditulis dengan dipisahkan oleh konjungsi dan. Contohnya, Lewis dan Smith, 2008. Namun, apabila terdapat 3, 4, atau 5 penulis, maka penulisan pertama semua nama akhir pengarang harus ditulis. Contohnya Lewis, Smith, dan John, 2008. Namun bisa juga ditulis dengan menuliskan nama akhir pengarang pertama dan diikuti dengan singkatan DKK. Contohnya Lewis DKK, 2008.